Baik, pembahasan selanjutnya adalah kita membahas tentang keterbatasan pengendalian internal atau keterbatasan internal control. Jadi internal control itu secanggih-canggihnya, boleh kita katakan secanggih-canggihnya internal control, ya, itu masih punya keterbatasan. Ya, keterbatasan itu antara lain adalah ya salah dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi kenapa bisa salah? Ya, jadi pengendalian internal ini karena tidak dikuasai. Ya, ini waktu merancang dan memutuskan untuk mengaplikasikan internal control itu jadi tidak tepat sasaran, sehingga di sini ya mana yang harus dikontrol tapi pelaksananya dia malah tidak dikontrol gitu ya. Nah, berikutnya adalah collusion. Nah, collusion ini jika internal control itu dirancang sudah sedemikian bagusnya, tapi jika ada bagian-bagian dalam internal control tersebut melakukan kolusi, kerjasama, ya, maka ini akan menyebabkan fraud itu atau penyimpangan terhadap internal control itu akan terjadi. Ya, jadi kalau ada dua bagian bekerja sama, misalkan bagian penjualan dengan bagian keuangan dan akuntansi melakukan kerjasama, ya bisa saja di sana akan terjadi bahwa misalkan penjualannya nggak ada, tapi ya pembayaran komisi dan insentif lainnya itu terjadi, ya, sehingga di sini perusahaan mengalami kerugian yang besar, ya. Nah, berikutnya adalah manajemen of right, ya. Jadi manajemen of right sebaik-baiknya atau secanggih-canggihnya internal kontrol yang dirancang, maka jika kalau bagian atau top levelnya itu melakukan bypass internal control atau melakukan override, ya, maka nggak ada gunanya tuh internal control tersebut, ya. Contohnya sering saya ulang-ulang, jika dirut menghendaki atau meminta perusahaan ini laporan keuangannya terjadi laba, ya, tapi dia minta menjadi apa? Tadi laporannya rugi, tapi dia minta menjadi laba. Nah, ini akan berpengaruh, ya. Oke, kita ulangi. Jadi jika ya top level manajemen, ya, yang faktanya laporan keuangan tersebut adalah rugi, tapi manajemen nggak mau tahu, tolong ini laporan keuangannya dijadikan laba. Nah, waktu merubah dari laporan keuangan yang rugi menjadi laba, nah disitulah terjadi manajemen of right. Jadi manajemen itu melakukan override atau membypass dari internal control tersebut, ya. Nah, berikutnya adalah cost versus ya benefit, ya. Jadi kita merancang internal control, ya, bisa saja yang harusnya dia dirancang dengan menggunakan teknologi tinggi, ya, tapi di sini karena keterbatasan biaya, sehingga di sini ya internal control yang harus dirancang sedemikian rupa tidak ya bisa dijalankan. Atau sebaliknya, di sini internal control yang sangat sederhana, ya,
yang harusnya dirancang dengan biaya yang tidak besar, tapi di sini dirancang sedemikian rupa ya sehingga menimbulkan kos yang besar. Baik, bagian kanan ini akan menjelaskan ya, keterbatasan internal control dari sudut pandang ya pengetahuan yang lain. Jadi di sini ya keterbatasan internal control antara lain kesesuaian tujuan. Jadi di sini ya keterbatasannya adalah bahwa itu tujuan perancangan internal control itu tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya. Nah, ini hampir sama dengan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang berikutnya adalah juga judgment dapat salah dan bias. Nah, ini juga keputusan ini bisa salah dan bias. Jadi karena faktor kurang mendalamnya dalam merancang internal control atau tidak pahamnya tentang maksud internal control, jadi di sini bisa salah dan bias dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kerugian karena kesalahan, nah, akibat salah ya dalam pengambilan ya keputusan dan ketidaksesuaian dengan tujuan, maka di sini akan mengakibatkan kerugian yang besar ya. Nah, ini berikutnya adalah kemampuan manajemen mengesampingkan ya internal control. Nah, ini hampir sama dengan pembahasan kita tentang manajemen of right. Jadi di sini mereka mengesampingkan internal control. Nah, berikut adalah kolusi. Tadi sudah kita bahas tentang kolusi ya. Nah, berikutnya adalah peristiwa eksternal di luar kendali organisasi. Nah, ini contohnya mungkin karena ada faktor perubahan undang-undang ya, maka perubahan undang-undang ini mau nggak mau akan berdampak terhadap ya operasional perusahaan. Nah, ini di sini perusahaan ini tidak bisa mengendalikan karena ini adanya dari peristiwanya dari faktor eksternal. Jadi di sini perusahaan itu tidak bisa mengendalikan ya. Nah, inilah keterbatasan dari pengendalian internal dalam satu perusahaan atau entitas ya. Nah, berikut adalah pembahasan kita bagaimana agar internal control itu bisa berjalan efektif ya. Jadi di sini harus memenuhi syarat seluruh komponen dan prinsip ya hadir dan berfungsi. Jadi komponen yang 5 dan prinsip yang 17 dalam internal control itu harus berfungsi ya. Kelima komponen ya, 5 komponen beroperasi bersama dan terintegrasi. Jadi dari 5 komponen internal control itu tidak jalan sendiri-sendiri, tapi dia harus berjalan bersama dan terintegrasi ya sini. Jadi penilaian efektivitas internal control didasarkan atas judgment management. Jadi di sini ya untuk mengukur efektivitas ini dilandaskan berdasarkan judgment dari manajemen. Nah, berikut adalah siapa saja yang berperan dan tanggung jawab terhadap ya jalannya internal control. Ya, otomatis di sini yang pertama adalah manajemen. Manajemen tuh seluruhnya ya dari bagian entitas perusahaan. Nah, berikutnya adalah tapi di sini yang utama yang bertanggung jawab adalah Board of Director, Dewan Direksi dan Audit Komite.
atau komite audit. Inilah mereka yang bertanggung jawab terhadap jalannya internal control. Nah, ini mungkin kan board of director dan komite audit tidak bisa menjalankan day-to-day pengawasannya, maka mereka membentuk yang namanya internal auditor, departemen internal audit yang akan mengawasi jalannya internal control sehari-hari. Nah, karyawan, ya ada juga karyawan yang akan berfungsi di poin-poin tertentu atau ya di titik-titik tertentu, ini yang mengawasi jalannya internal control, saling cek dan recheck ya. Ini kalau mereka menjalankan, maka di sini fungsi internal control itu berjalan di samping pengawasan oleh manajemen. Nah, ini bisa juga dijalankan oleh independent auditor atau yang kita kenal dengan namanya external auditor ya. Nah, ini kalau yang di atas ini ya, ini merupakan bagian dari internal perusahaan atau entitas. Nah, kalau yang independent auditor ini merupakan pihak orang yang di luar entitas atau perusahaan. Nah, ini mereka harus bertindak secara independen ya. Ada lagi nanti pihak luar yang mengawasi dari entitas ini supaya internal kontrolnya jalan. Ini antara lain adalah legislator dan regulator. Jadi nanti di entitas-entitas tertentu perlu dibuat aturan-aturan ya. Nah, aturan-aturan ini bisa dari eksekutif, nah bisa juga nanti ya dari pihak legislator yang kita kenal dengan DPR. Nah, berikut adalah jika kita sebagai auditor ya, bagaimana cara kita memahami internal control ya. Ya, pertama kita harus tahu internal control itu apa ya, komponennya apa, prinsipnya apa. Nah, itu nanti harus kita pelajari ya. Nah, di sini ada prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman internal control ya. Nah, ini kalau dalam praktek nanti toolsnya banyak ya, tapi ini kita ringkas saja. Nah, ini review pengalaman yang lalu dengan klien. Nah, ini seandainya klien ini sudah continue kita audit ya. Nah, bagaimana kalau dia kliennya klien baru? Ya berarti kita banyak menanyakan pada manajemen ya, supervisor atau staf personel yang sesuai. Jadi di sini kita melakukan tanya jawab ya. Jadi yang penting di sini adalah auditor itu harus banyak nanya atau melakukan tanya jawab. Nah, berikutnya adalah melakukan inspeksi dokumen dan catatan. Pasti nanti kita banyak meminta ya dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan internal control. Nah, berikut adalah mengamati aktivitas dan operasional entitas ya. Jadi dari ini nggak mungkin kalau kita tidak mengamati operasional perusahaan atau aktivitinya ya. Jadi di sini untuk memahami internal control ya, auditor harus mengikuti prosesnya, aktivitasnya, melakukan observasi ya ini. Nah, setelah kita melakukan pemahaman ya, banyak tanya jawab ya, kita mengamati, kita minta dokumen. Nah, sekarang bagaimana kita mendokumentasikan pemahaman kita terhadap internal control entitas ya. Jadi pertama ya, sebelum kita waktu melakukan tanya jawab, pasti kita akan menyiapkan kuesioner ya.
rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan internal control yang kita, atau bagian internal control yang kita periksa. Sehingga di sini kita menyiapkan kuesioner dulu. Jadi kuesioner ini adalah rangkaian pertanyaan iya atau tidak tentang pengendalian internal atau internal control yang diperlukan untuk mencegah salah saji material. Ya, jadi kita harus menyiapkan dulu ya. Jadi supaya pertanyaan-pertanyaan kita itu terarah ya. Nah, ini auditor biasanya menyiapkan checklist atau daftar kuesioner yang akan ditanyakan ya. Berikutnya adalah bagan alir atau bagan alur atau kita kenal namanya flowchart ya. Jadi di sini auditor di samping dia menyiapkan rangkaian pertanyaan, juga dia harus nanti dari yang pertanyaan-pertanyaan itu, atau dia sudah minta SOP-nya misalkan ya, terus dia tanya-tanya dibandingkan dengan SOP, maka nanti dia mencoba membuatkan bagan alir sesuai yang dia tanyakan ya. Nanti akan dikonfirmasi lagi dengan bagan alir yang ada di SOP tersebut, apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi bagan alir ini adalah sistematika bagaimana ya internal control tersebut dijalankan ya. Nah, ini berikutnya adalah berupa tabel keputusan. Jadi kadang-kadang auditor itu membuatkan matriks ya yang digunakan untuk memahami atau mendokumentasi pemahaman tentang ya internal control. Jadi ini nanti bisa aja nih akan dikaitkan dengan ya program komputer. Jadi apakah sistematika atau alirnya ya. Nah, ini bagaimana aplikasinya nanti di program komputer. Nah, ini dibuatkan matriksnya supaya nanti tidak tumpang tindih ya. Nah, berikutnya adalah di samping daftar pertanyaan, bagan alir ya. Ini biasanya untuk pemahaman dokumentasi internal control akan dibuatkan dalam bentuk naratif ya. Misalkan di kiri ada gambar flowchartnya, di kanan ada penjelasan dari alur dari flowchart tersebut, sehingga si pembaca tidak hanya mengandalkan gambar flowchart. Kadang-kadang gambar flowchart itu harus dijelaskan. Nah, ini waktu menjelaskan ini namanya bentuk naratif, sehingga orang membandingkan ringkasan alur dari proses internal control. Nah, ini nanti akan dijelaskan step-step apa atau dokumen apa ya yang harus ada dalam bagan alir tersebut, sehingga di sini kita tahu kontrol poinnya itu ada di mana saja, sehingga penjelasan ini ya perlu dibuatkan dalam bentuk naratif ya. Jadi ini ringkasannya. Jadi dalam mendokumentasikan internal control supaya mudah dipahami ya. Jadi auditor harus menyiapkan yang namanya internal control questionnaire. Jadi waktu melakukan tanya jawab itu lebih terarah ya. Berikutnya auditor membuatkan flowchart ya, membuat kembali flowchart berdasarkan tanya jawab yang telah dilakukan. Nah, flowchart ini supaya dapat dimengerti maka harus dibuatkan naratifnya ya. Jangan dibuatkan flowchart saja, nanti pihak-pihak yang akan mereview atau membaca flowchart tersebut tidak mengerti, dia akan nanya-nanya ya. Jadi untuk menghindari kebanyakan yang bertanya, maka di samping dibuatkan flowchart, dibuatkan naratifnya. Nah, ini untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman dari internal control tersebut.
Demikianlah pembahasan kita mengenai internal control secara garis besar, ya. Inilah poin-poin yang perlu diketahui menyangkut internal control. Kenapa internal control itu penting bagi auditor, ya, dalam menjalankan tugas pemeriksaannya. Jadi ini auditor tidak banyak bermanfaat dalam tugasnya kalau dia tidak memahami yang namanya internal control, ya. Demikianlah pembahasan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.